Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi di channel As'adpedia, tempat kita ngobrol santai tentang fakta kesehatan, tips alami, dan pengetahuan menarik seputar gaya hidup sehat. Pernah nggak kamu masak sup, gulai, atau semur, terus kamu lihat ada daun hijau yang selalu ikut dimasukkan? Iya, daun salam. Biasanya kita cuma anggap daun ini sebagai bumbu pelengkap aja. Setelah masakan matang, ya udah dibuang. Padahal di balik kesederhanaannya, daun salam punya manfaat luar biasa yang jarang banget orang ceritakan. Bahkan, beberapa penelitian terbaru menunjukkan daun salam bisa bantu atasi masalah kesehatan tertentu yang sering kita alami sehari-hari. Tapi, ada juga efek sampingnya kalau dikonsumsi berlebihan. Jadi, kalau kamu ingin tahu manfaat lengkap daun salam, cara mengkonsumsinya dengan benar, dan apa yang harus dihindari, tonton video ini sampai habis ya. Karena di akhir nanti, aku juga bakal kasih tahu cara praktis mengolah daun salam supaya manfaatnya maksimal. Oh ya, kalau kamu suka konten tentang tips sehat dan info alami, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan info penting lain yang bisa bantu kesehatan keluarga kamu. Jujur deh, siapa di sini yang nggak pernah kepikiran kalau daun salam itu ternyata berkhasiat banget? Aku dulu juga gitu. Setiap kali masak, ya tinggal ambil daun salam di dapur, cemplungin ke panci, selesai. Nggak pernah kepikiran buat manfaatin daun salam lebih jauh. Sampai suatu hari, aku ngobrol sama teman yang orang tuanya sering pakai ramuan daun salam buat kesehatan. Dari situlah, aku mulai cari tahu. Dan ternyata, daun salam ini kaya banget manfaatnya. Mulai dari urusan pencernaan, gula darah, sampai masalah sendi yang sering bikin gak nyaman. Makanya, yuk kita bahas satu persatu, supaya kamu tahu kenapa daun yang sederhana ini layak banget kamu simpan di rumah. 1. Membantu menurunkan gula darah. Salah satu manfaat daun salam yang jarang dibahas adalah kemampuannya dalam mengontrol kadar gula darah. Daun salam mengandung senyawa polifenol dan flavonoid yang membantu tubuh memproses gula lebih efektif. Beberapa penelitian menemukan, orang yang rutin mengonsumsi rebusan daun salam mengalami penurunan kadar gula darah yang signifikan. Bayangkan, kalau kamu atau keluargamu punya masalah gula darah tinggi, mengonsumsi daun salam bisa jadi pendukung alami selain obat dari dokter. Tapi tentu nggak boleh asal. Ini bukan berarti kamu bisa berhenti minum obat dan cuma mengandalkan daun salam ya. Gunakan sebagai pendamping saja, sambil tetap konsultasi sama dokter. 2. Menurunkan kolesterol jahat. Kolesterol tinggi sering banget jadi masalah, terutama kalau kita suka makan gorengan, daging berlemak, atau makanan bersantan. Nah, daun salam punya senyawa alami yang membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan sekaligus meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Caranya, daun salam bekerja dengan membantu tubuh memecah lemak dan memperlancar metabolisme. Kalau kamu rajin minum air rebusan daun salam, perlahan tubuhmu bisa jadi lebih bersih dari tumpukan lemak yang bikin pembuluh darah tersumbat. Efeknya juga terasa di jantung dan pembuluh darah, karena aliran darah jadi lebih lancar. 3. Membantu menurunkan tekanan darah. Selain gula darah dan kolesterol, daun salam juga dikenal punya efek menenangkan pembuluh darah. Kandungan potasium dan antioksidannya membantu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa perlahan turun. Buat yang sering pusing, gampang capek, atau punya riwayat hipertensi, rebusan daun salam bisa jadi minuman sederhana yang membantu tubuh terasa lebih ringan. 4. Mengatasi masalah pencernaan. Sering merasa kembung, begah, atau susah BAB? Daun salam bisa jadi solusinya. Daun salam mengandung enzim alami yang membantu tubuh memecah makanan lebih cepat. Selain itu, efek antibakterinya juga bisa membantu mengatasi masalah diare ringan atau perut gak nyaman. Minum air rebusan daun salam hangat di malam hari bisa bikin perut terasa lebih lega dan tidur jadi lebih nyenyak. 5. Mengurangi nyeri sendi dan radang. Ini sering dialami orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Nyeri sendi, lutut kaku, atau bahkan asam urat yang bikin jalan jadi susah. Daun salam punya senyawa antiinflamasi yang bekerja seperti pereda nyeri alami. Kalau dikonsumsi secara rutin,
bisa membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit di sendi. Selain diminum, daun salam juga bisa dipakai untuk kompres hangat di bagian yang nyeri. Efeknya bikin otot terasa rileks dan rasa sakit lebih cepat reda. 6. Menenangkan pikiran dan tidur lebih nyenyak. Pernah coba hirup aroma daun salam segar? Ada sensasi menenangkan yang bikin pikiran terasa lebih ringan. Daun salam mengandung senyawa linalol yang dikenal punya efek relaksasi alami. Kalau kamu sering susah tidur atau gampang stres, coba rebus beberapa daun salam, hirup aromanya, lalu minum hangat-hangat sebelum tidur. Biasanya, tubuh jadi lebih rileks dan tidur pun jadi lebih berkualitas. 7. Membantu menurunkan berat badan. Banyak orang yang ingin turun berat badan, tapi malas olahraga. Nah, daun salam bisa jadi pendukung diet alami. Air rebusan daun salam bekerja seperti detoks alami yang membantu tubuh membuang racun dan lemak berlebih. Ditambah lagi, daun salam juga bikin pencernaan lebih lancar, jadi metabolisme tubuh meningkat. Kalau kamu sedang diet, minum air daun salam bisa jadi teman yang pas, tentu dengan tetap menjaga pola makan sehat. 8. Menjaga kesehatan jantung. Daun salam mengandung asam kafeik dan rutin, dua senyawa penting yang berperan melindungi jantung. Asam kafeik membantu memperkuat dinding pembuluh darah, sementara rutin bekerja untuk mengurangi risiko penyumbatan. Kombinasi ini bikin jantung tetap sehat dan terjaga fungsinya. 9. Meningkatkan daya tahan tubuh. Sistem imun yang kuat itu penting, apalagi di zaman sekarang. Daun salam mengandung vitamin C dan antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat pemulihan. Minum rebusan daun salam hangat saat merasa mulai ganak badan bisa bantu tubuh jadi lebih kuat menghadapi serangan virus. 10. Meredakan bau mulut dan menjaga kesehatan mulut. Nggak cuma untuk tubuh, daun salam juga bisa membantu mengatasi bau mulut. Cukup rebus daun salam, lalu gunakan airnya sebagai kumur alami. Efek antibakterinya akan membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut, dan aroma daun salam yang segar bikin mulut terasa lebih bersih. Cara konsumsi daun salam. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, gimana cara mengonsumsi daun salam yang benar biar manfaatnya maksimal? Langkahnya simpel. Ambil 5-7 lembar daun salam kering atau 7-10 lembar daun salam segar. Rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa sekitar 1,5 gelas. Saring, lalu minum dalam keadaan hangat. Aturan minum, 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan, 1 gelas di malam hari sebelum tidur. Efek samping daun salam. Meski alami, daun salam juga punya efek samping kalau dikonsumsi berlebihan. Beberapa yang perlu diwaspadai. Bisa menyebabkan sakit perut atau mual jika diminum terlalu banyak. Tekanan darah bisa turun terlalu cepat pada orang yang sudah minum obat hipertensi. Tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena bisa memicu kontraksi dini. Bisa mengganggu pembukuan darah jika kamu sedang minum obat pengencer darah. Jadi, pastikan gak berlebihan ya. Cukup 1-2 gelas per hari, itu sudah lebih dari cukup. Aku masih ingat pertama kali ibuku rutin minum rebusan daun salam. Waktu itu, beliau sering mengeluh nyeri sendi dan gula darahnya agak tinggi. Awalnya beliau ragu, tapi setelah 2 minggu rutin minum, beliau bilang badannya terasa lebih ringan dan tidurnya juga lebih nyenyak. Itu bikin aku sadar, kadang solusi kesehatan nggak selalu mahal atau ribet. Alam sudah menyediakan banyak obat alami di sekitar kita, dan daun salam adalah salah satunya. Jadi, kalau kamu punya masalah seperti yang kita bahas tadi, coba deh simpen daun salam di rumah. Bukan cuma buat masak, tapi juga sebagai penolong alami untuk kesehatanmu dan keluargamu. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kamu selalu dapat info penting yang bisa bikin hidup kamu lebih sehat dan bahagia. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum